Erik dan juga teman-teman. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai saya akan membahas mengenai strategi destinasi wisata berkelanjutan untuk menjaga kelestarian budaya lokal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Caroline. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan juga Ilmu Komunikasi. Jadi langsung saja kita ke slide pertama. Jadi kita akan membahas apa sih pengertian dari sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan itu tersendiri. Jadi sustainable tourism ini adalah merupakan pengembangan pariwisata yang memang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, sambil memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Jadi sustainable tourism ini merupakan suatu kegiatan pariwisata, pengembangan pariwisata yang memang tujuannya itu untuk meminimalkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan juga terhadap ekonomi. Nah, tapi itu tidak menghambat kegiatan pariwisata yang ada, seperti itu. Kemudian, apa sih pentingnya menjaga kelestarian lokal ini tersendiri? Kenapa sih sampai ada pariwisata berkelanjutan yang memang untuk menjaga budaya lokal? Jadi, untuk menjaga budaya lokal ini tuh cukup penting. Kenapa? Karena budaya lokal itu dapat menjadi nilai dari suatu tempat atau juga menjadi identitas dari suatu tempat seperti itu. Nah, di sini kita dapat mengambil dari nilai ekonomi dan juga nilai sosial. Jadi budaya lokal itu bisa menjadi value kalau dipandang dari secara ekonomi, itu bisa menjadi value dari mungkin suatu destinasi, suatu wisata, atau juga dapat menjadi pengembangan sektor yang kreatif seperti itu. Kemudian nilai sosial itu kalau kita pandang menggunakan nilai-nilai sosial, cara pandang orang sosial gitu, itu tuh bisa dipandang sebagai kita tuh memang walaupun menjalankan pariwisata yang memang berpotensi berdampak buruk, tapi kita juga bisa membuktikan bahwa kita tuh dapat mempertahankan budaya lokal, dan budaya lokal itu sendiri kan juga menjadi nilai dan identitas dari suatu daerah. Kemudian juga dapat membentuk dari komunitas baru. Dengan adanya pariwisata berkelanjutan ini, pasti banyak orang yang memang juga ingin ikut berpartisipasi dalam hal ini. Nah, ini dapat membuat komunitas baru yang memang akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Kemudian, apa sih strategi dari pariwisata keberlanjutan? Jadi strategi dari pariwisata keberlanjutan ini pertama dapat berupa pengembangan komunitas. Dengan adanya komunitas ini sangat membantu dengan berjalannya pariwisata keberlanjutan. Mengapa? Karena pariwisata keberlanjutan ini memang tidak dapat diwujudkan apabila ini tuh hanya dijalankan oleh satu orang atau mungkin beberapa orang. Mungkin kayak 2:10 atau 3:10 itu tuh nggak akan jalan, itu akan stagnan. Kenapa? Karena kita ini tuh membutuhkan aksi nyata dari sebagian besar orang untuk mewujudkan tujuan dari pariwisata keberlanjutan ini tuh sendiri. Maka dari itu strateginya itu pertama ada pengembangan komunitas. Dengan adanya pengembangan komunitas ini sangat dapat memudahkan berjalannya pariwisata keberlanjutan untuk mencapai tujuan yang ada. Kemudian kita juga bisa menerapkan pendidikan kepada para wisatawan. Kita dapat memberikan edukasi kepada wisatawan, kenapa sih pariwisata keberlanjutan ini tuh penting. Ini tuh bukan hanya untuk lingkungan sosial ekonomi, tapi juga untuk kalian gitu, untuk masyarakat, untuk wisatawan, seperti itu. Kayak dengan adanya pariwisata keberlanjutan, lingkungan pasti akan mungkin lebih hijau, lebih baik, dan juga polusi berkurang. Kemudian mungkin untuk sosial itu lebih damai, lebih tentram. Kemudian ekonomi juga lebih stabil. Nah, ini tuh kan juga pasti bermanfaat bagi para wisatawan, seperti itu. Kemudian ini ada contoh nyatanya. Saya mengambil contoh nyata dari Hotel Pelataran. Hotel Pelataran ini tuh mengambil raih ASEAN Green Hotel Award 2024. Dan ini tuh dia menerapkan pariwisata berkelanjutan berupa mengurangi emisi karbon, melakukan penanaman pohon, mengolah air limbah. Nah, ini tuh juga mengajak para wisatawan. Ini juga dapat menjadi aksi dari strategi edukasi kepada wisatawan. Mereka itu mengajak para pelanggan untuk mengurangi sampah plastik, dan juga mengajak wisatawan atau pelanggan untuk menanam pohon atas nama mereka. Ini tuh sangat amat dapat berguna bagi para pihak hotel untuk
mengajak wisatawan untuk ayo kita ikut yuk dalam mewujudkan pariwisata keberlanjutan ini. Ayo kita peduli kepada lingkungan kita, kepada sosial kita, kepada kondisi ekonomi kita, seperti itu. Nah ini tuh dari contoh case ini mereka itu menunjukkan bahwa mereka tuh berhasil gitu meraih penghargaan Green Hotel Award dari aksi pariwisata keberlanjutan mereka, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara pihak hotel atau pihak industri pariwisata itu mengimplementasikan strategi pariwisata keberlanjutan. Jadi pertama itu dapat berupa teknologi ramah budaya. Ini tuh dapat membantu pariwisata keberlanjutan itu tetap berjalan dengan mengimplementasikan strategi ini. Kemudian ada juga promosi budaya. Promosi budaya ini tuh dapat dibilang langkah yang paling mudah dilakukan, apalagi sekarang tuh di zaman digital. Kalau mau promosi itu bisa lewat digital kayak social media atau aplikasi online, itu udah gampang banget, kayak kita nggak perlu gerak banyak tapi kita udah bisa mempromosikan gitu. Kemudian apa sih kesimpulan dari presentasi pada kali ini? Jadi kesimpulannya itu sebenarnya pariwisata keberlanjutan itu memang sudah sangat dibutuhkan di era sekarang, apalagi sekarang itu merupakan eranya globalisasi, semuanya itu semakin berkembang dan hal lama itu bisa saja ditinggalkan kita sebagai manusia gitu. Dan itu kita tidak bisa menolak akan hal itu. Memang sekarang tuh udah terbukti banyak hal yang sudah, misalkan budaya yang sudah tertinggal, budaya yang sudah dilupakan. Nah, dengan adanya pariwisata keberlanjutan ini dapat membangkitkan budaya-budaya tersebut dan juga dapat mengajak wisatawan atau masyarakat secara tidak langsung untuk ayo kita bangkitin lagi budaya-budaya asli, identitas asli kita yang dulu. Dan juga ini juga dapat menjadi aksi dari industri pariwisata sebagai ajakan untuk masyarakat untuk ayo kita perbaiki kondisi lingkungan kita, kondisi ekonomi kita, kondisi budaya kita dengan adanya aktivitas pariwisata ini, seperti itu. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.